Siang hari ini saya akan menyampaikan sebuah sharing firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Khotbah hari ini mengenai makna kenaikan Tuhan Yesus. Ya, seringkali bahkan setiap tahun bahkan selalu di setiap memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, kita tuh nggak pernah dapat apa-apa gitu. Ya udah gitu aja, pokoknya seremonial terus, ibadah ya pasti tetap jalan. Tapi kita nggak pernah nangkep apa-apa. Apa maksud Tuhan naik ke surga? Makanya pagi ini kita mau sama-sama belajar apa sih pesan apa yang tersirat Yesus naik ke surga ini untuk apa. Ya, kita awali, kita tahu semuanya bahwa sebelum Yesus naik ke surga, ya, diawali Yesus setelah bangkit, ada penampakan bagi murid-muridnya selama 40 hari. Dia menampakkan diri ya, menampakkan diri ke murid-muridnya selama 40 hari. Terus berlangsung selama 40 hari, dia ketemu murid-muridnya, dia memberikan kekuatan. Dia memberikan peneguhan, bahkan dia menyampaikan suatu hal yang luar biasa penting menurut saya mengenai sebuah kerajaan sorga. Kisah Para Rasul 1 ayat 3 dikatakan, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Karena begitu pentingnya ketika Yesus naik ke surga, dia menyampaikan kerajaan Allah. Ya, kepada murid-muridnya. Dia kasih tanda-tanda, dia setiap kali ketemu ngomong tentang kerajaan Allah. Karena di masa itu murid-muridnya lagi takut kehilangan seorang pemimpin. Dia bersembunyi, gimana nggak bisa ngapain gitu, nggak jelas kehidupannya. Makanya Tuhan menampakkan diri selama 40 hari. Sampaikan, kasih kuatan, kamu pasti, kalau bahasa saya kamu pasti bisa. Yuk aku pasti akan sertai kamu. Sampaikan kerajaan, tentang kerajaan Allah. Ya, makanya pada siang hari ini saya akan menyampaikan dengan tema makna kenaikan Tuhan Yesus. Supaya ini gak berulang tiap tahun kita gak dapat apa-apa. Tapi biar siang hari ini kita mau belajar sama-sama apa sih pesan Tuhan ketika Yesus naik ke sorga. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, nanti kita akan loncat di ayat 16 dan sampai 18, baru di ayat 26. Ini saya ambil highlightnya aja yang penting-penting supaya gak terlalu panjang. Kita baca sama-sama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikannya kepadamu, seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali. Aku datang kembali kepadamu. Ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini bacaan firman Tuhan siang hari ini. Ada 3 hal pesan Tuhan atau yang kita bisa belajar memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke surga untuk apa sih sebetulnya. Yang pertama, di ayat yang kedua dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yohanes 14 ayat 2. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi yang pertama, poin pertama adalah pesan Tuhan, makna yang kita perlu tahu, kenaikan Yesus adalah dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Amin. Kita bukan berasal dari dunia, tapi warga kerajaan sorga. Amin. Percaya ya. Jadi Tuhan pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Fokus kita sekarang adalah rumah rohani kita ini yang kita perlu siapkan. Kebanyakan kita bahkan lebih banyak fokusnya tentang rumah yang ada di dunia. Yang nggak salah. Dia capek-capek kerja, banting tulang, segala macam. Untuk punya rumah yang bagus, bertingkat-tingkat. Ya di klasternya luar biasa, nggak salah.
Tapi kalau fokusnya kita hanya karena itu, maka kehidupan kita akan binasa. Karena Tuhan bilang, aku akan menyediakan tempat yang kekal di sorga nanti. Kalau yang di dunia, Pastor Stephen bilang itu ngengat, gampang dicuri. Ya, gampang dicuri, bisa hilang, orang bisa ambil. Iya, Pastor udah saksikan bagaimana orang ambil warisan yang dia dapat. Ya, itu semua karena ngengat, Pastor tahu. Makanya Pastor tahu bahwa itu tempat kita semuanya ada di sorga. Tapi kebanyakan kita, fokus kita menyediakan tempat kita sendiri di bumi. Yang pada akhirnya itu ngengat yang akan ambil. Orang akan curi. Makanya kita harus tahu bahwa Tuhan menyediakan tempat di sorga. Fokus kita Tuhan mau adalah, Tuhan mau kita fokus dengan rumah rohani kita. Siapa yang lebih banyak fokus rumah yang di dunia lebih bagus daripada rumah rohani? Rumah rohani kehidupan kita. Di hadapan Tuhan itu yang Tuhan mau. Itu yang perlu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya, tempat sorga, tempat yang kekal. Sebab dunia adalah tempat sementara bagi kita. Ya, orang Jawa bilang cuma mampir ngombe ya, minum. Ada yang sampaikan seperti itu. Ya, numpang. Jadi kehidupan kita sesungguhnya nanti di sorga. Jangan takut kekurangan tempat. Kalau kekurangan tempat, itu karena mungkin kehidupan kita di dunia kita nggak lakukan apa yang seperti Tuhan mau. Sehingga harusnya punya tempat nih. Tapi Tuhan kasih ke orang lain. Ya, makanya penting untuk kehidupan rohani kita mesti jaga. Supaya ketika kita pulang ke rumah Bapa, kita ada tempat. Amin. Jangan fokus dengan apa yang kelihatan. Sebab yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Ini yang perlu kita perhatikan. Orang lebih banyak memperhatikan yang kelihatan. Kita permoi semua rumah kita bagus. Ya, kita bikin semuanya pokoknya tekelnya marmer. Wah, semua peralatannya bagus-bagus, nggak salah. Tapi kalau fokus kita akan itu, fokus yang bukan kekal, maka kita akan bisa binasa. Saya punya rumah, tadi saya ceritakan di awal, kesaksian saya ngambil rumah yang tipenya masih sederhana, kecil, tapi saya sangat bahagia. Ya, kita udah rancangkan semuanya, wah dapurnya begini ya, nanti sayang ya tekelnya pakai begini. Wah gitu, kamar mandinya pindahin di sini gitu. Nggak salah, mimpi kan? Tapi kalau fokus kita hanya ngejar itu, kita sampai 24 jam kerja, sampai kita nggak ibadah, atau nggak family cell, atau nggak ikut setiap kebaktian-kebaktian yang ada, maka Tuhan nggak berkenan. Tuhan mau fokus kamu harus rumah rohani itu yang diperhatikan. Sesuatu yang tidak kelihatan itu yang kamu mesti perhatikan. Iman kita, rohani kita yang perlu kita bangun. Amin. Sebab yang kelihatan itu sementara. Gampang binasa, tapi yang tidak kelihatan itulah yang kekal yang Tuhan mau. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menjanjikan penghibur, yaitu Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 dan di ayat 26, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tetapi Roh penghibur yaitu Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tuhan menjanjikan penghibur, menjanjikan Roh Kudus. Saya ingat di New Life tahun 2008, kita berapa angkatan yang sama-sama New Life tahun 2008, bagaimana saya pertama kali mengalami Tuhan. Kalau dulu saya tahu Tuhan itu dari kata orang, oh Tuhan baik, mujizat, kamu diberkati, kehidupan kamu akan mengalami terobosan. Mana sih gitu. Setiap kali ada yang kesaksian, wah diberkati Tuhan, ya kayak kemarin pastor doain ATM ada duitnya, ya itu bukan sebuah kebenaran, tapi pengalaman pribadi dengan Tuhan, saya gak pernah ngalami. Gimana caranya Tuhan? Pengen seperti itu. Pengen kehidupan berubah, gimana caranya? Akhirnya ikut New Life tahun 2008 kita sama-sama, ada juga Pastor Stephen. Sama-sama, dan itu baru saya ngerti. Saya baru pertama kali ngalami Tuhan, dipenuhi Roh Kudus. Tandanya ketika saya ngalami Roh Kudus adalah, kenapa nih di hati kayaknya kalau melakukan sesuatu dosa, kok rasanya gak enak ya Tuhan. Kalau dulu itu rasanya biasa aja gitu. Kayaknya ini biasa gitu ya, misalnya melakukan dosa, contoh hal kecil.
Ketika saya kerja disuruh markup kwitansi. Kalau dulu-dulu karena kita mau kejar omset, hajar aja sikat. Kan gak apa-apa kan juga gak nikmatin hasilnya gitu. Gak apa-apa Tuhan kan, gak apa-apa gitu. Belum mengalami pembaruan dalam hidupnya, jadi kita rasa aman, halal aja semua. Tapi setelah ngikutin New Life dan terima Roh Kudus, ketika suruh markup kwitansi waktu itu, di hati tuh rasa gak enak. Kok gejolak, deg-deg, rasa takut. Tiba-tiba nanti kalau ada apa-apa gimana. Dulu gak rasain begitu. Aduh kenapa Tuhan kok rasa bersalahnya luar biasa ya, kenapa? Customer-nya tanya, kenapa Mas? Kan dulu bisa kan gitu. Yang kita tahu di tempat ini boleh markup kwitansi. Wah saya bilang saya yang dulu, saya pikir saya yang dulu. Nah akhirnya saya udah berubah nih dalam hati ya. Saya ngomong sama teman-teman, sorry teman-teman kayaknya ini kita gak bisa mulai markup kwitansi lagi, gak boleh. Ini berarti kita kompromi dan kita ngajarin dia juga mencuri uang perusahaan. Saya bilang gak boleh. Akhirnya customer-nya pergi, udah gak dapat omset kita. Tapi di hati itu rasanya damai banget. Wah ini saya percaya itu Roh Kudus. Karena kalau enggak dosa kita babat aja terus. Ya, maka penting kita harus punya Roh Kudus, ngalami Roh Kudus, ngalami Tuhan secara pribadi. Enggak harus lewat New Life. Tapi kalau pengalaman saya melalui New Life. Ada beberapa yang ngalami Roh Kudus ketika lagi di jamah, lagi pas dalam perjalanan, ketika lagi pap saksikan ada yang naik mikro, dipenuhi Roh Kudus, ada seperti itu. Tapi intinya ketika kita ngalami Roh Kudus adalah kehidupan kita tuh berubah. Kehidupan kita berubah. Kenapa banyakan kita nggak kehidupan berubah, padahal ikut New Life, seorang Kristen, dia kurang aktivasi dia punya Roh Kudus. Sebetulnya sudah ada, dia udah terima, tapi nggak pernah dipakai. Ketika ada duk rasa bersalah, rasa pengennya ini kayaknya ini teguran dari Roh Kudus, tapi kita babat terus, jalan terus, abaikan. Ya ada firmannya ya Pap ya, menolak hati nurani itu. Akhirnya babat aja terus. Nah itu lama-lama rohnya akan redup. Dan kalau udah lama-lama rohnya akan mati. Dan itu paling susah banget. Kabal akan dosa, sudah hajar aja terus. Contohnya kalau ada Roh Kudus. Satu kali kalau misalnya, ini agak bukan menyinggung ya. Misalnya kita punya Roh Kudus, ketika Tuhan ingetin kita, wah Tuhan ini kayaknya kita semua ibadah ini jam 11 atau jam 9. Harusnya ini secepat-cepat nih. Mau ada firman Tuhan duluan kayak PW duluan, enggak. Kita mau menghargai hadirat Tuhan, saya mau datang lebih awal. Roh Kudus ingetin, saya dulu seperti itu. Awal-awal saya memang juga suka terlambat, kikis-kikis. Saya waktu masih di bawah, masih kikis-kikis, nanti pas PW aja, pas mulai masuk di penyembahan, tuh mantap tuh. Kikis-kikis atau pas firman-firman. Saya dulu begitu. Begitu berubah, Tuhan pulihkan. Enggak, harus hargai hadirat Tuhan. Jauh hadir lebih pagi lebih bagus ya. Tidak maksud menyinggung ya. Kalau tersinggung bagus, berarti masih ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Itu yang poin yang kedua. Tuhan menjanjikan penghibur, Roh Kudus. Kalau misalnya kita lagi ngalamin masalah. Kenapa Mas Danang kayaknya enggak pernah susah hidupnya ya. Padahal susah. Tadi saya saksikan. Mau akad Tuhan. Kenapa kok gak ada duit? Gitu, cuma 500.000 itu pun habis untuk meterai Tuhan gimana. Tapi kan ada Roh Kudus Tuhan ingetin. Tuhan tolong, pasti tolong. Dia bukakan jalan. Itu kan ada Roh Kudus, ada damai sejahtera dalam hidup kita. Sekalipun ada masalah, mungkin sakit kayaknya lama gak sembuh-sembuh ya. Kita bergumul tentang anak juga. Pernikahan kelima, Tuhan belum karuniai anak. Tahun kelima ya, apa tadi? Oh sorry, oh maaf. Ya, maksudnya tahun kelima, ya tak ceplos. Jadi tahun kelima, supaya ini gak ngantuk-ngantuk nih, udah langsung fresh ya. Oke. Tahun kelima, dan Tuhan belum karunia anak. Saya bergumul tuh gimana, awal-awal nih kenapa, rasanya. Sampai ada satu kali sharing dengan orang ini ceplas-ceplos banget. Saya sampai tertusuk dalam hati saya, dia bilang, Mas sudah pernikahan ini customer nih. Awal customer dia cerita ngobrol-ngobrol basa-basi. Pada akhirnya dia ngobrol pribadi. Mas sudah menikah. Udah nih ada cincin gitu kan. Udah seperti itu basa-basi. Terus pernikahan tahun keberapa? Kelima. Belum ada anak? Iya belum. Kok bisa menikah belum ada anak? Gue langsung kenapa emang kenapa saya bilang. Wah mulai panas. Tadi dilayani bagus kan. Saya layani bagus gitu. Tapi begitu kenapa ini nyinggung ke situ, masa menikah belum ada anak gimana? Lah emang kenapa kalau menikah belum ada anak? Saya bilang, nanti langsung saya, Bu, emangnya kenapa Bu? Emang Tuhan belum karunia, belum dipercayakan saya tahu. Jadi
Mohon maaf Bu, ini udah hal pribadi. Saya bilang, sangat menyinggung ini saya bilang. Jadi kalau boleh, Ibu mau apa nih? Saya bilang, mau beli atau mau konseling nih Bu? Saya bilang, nah ini saya langsung, karena panas waktu itu saya langsung tinggalin, gantiin saya bilang. Tersinggung saya, masih tersinggung karena masih manusia ya. Kalau nggak tersinggung saya langsung memang damai. Langsung dimasuk di ruang periksa, saya langsung Tuhan ampuni. Orang nyinggung sampai seperti itu saya langsung panas Tuhan reaksinya. Itu ada Roh Kudus. Ngingetin, udahlah nggak apa-apa, sambil lalu aja orang bebas aja mau ngomong apa tentang kamu, silakan. Kan dia juga nggak kenal kamu, nggak tahu perjalanan hidup kamu bersama Tuhan, ya bebas dia bisa ngomong apa aja. Tapi ketika kita benar-benar ada Roh Kudus tuh, Tuhan ingetin, nggak usah dendam, maafin, ampunin aja gitu. Ya, itu kalau ada Roh Kudus, amin. Karena peran Roh Kudus begitu, dia menolong, menghibur ketika kita lagi lemah. Kayak tadi tuh rasanya pengen menangis. Kita kalau ada istri itu, sayang tadi ada orang yang giniin kita nih. Tapi itu dalam hati, ya udah dihibur. Kita setelah doa, Roh Kudus hibur. Amin. Apalagi menginsafkan akan dosa. Apa yang menjadi kelemahan kita? Dosa apa yang kita masih suka pegang, belum mau lepas. Padahal sebenarnya ada Roh Kudus nih. Kayak tadi, marah kwitansi itu kalau kita bisa lakukan terus, bisa hilang tuh Roh Kudus. Tapi Roh Kudus bilang itu udah hal curang, gak boleh. Itu menginsafkan akan dosa. Apa yang menjadi kelemahan kita, kalau kita punya Roh Kudus dia akan menolong kita. Bahkan menginsafkan, menyadarkan, menginsafkan itu ya akan dosa. Nang, kamu dosa ini, ayo ngaku sama Tuhan. Datang ke Tuhan, minta ampun. Itu artinya menginsafkan akan dosa. Amin. Yang ketiga, pesan yang ketiga, makna yang kita perlu tahu sama-sama adalah bersaksi dan memuridkan. Katakan sama-sama, bersaksi dan memuridkan. Markus 16 ayat 19-20 seperti ini firman Tuhan. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja. Dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Diperjelas di Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka, bicara memuridkan, ajarkan. Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Waktu itu Yesus sebelum dia terangkat, dia memberkati murid-muridnya dan dia sampaikan ini. Kamu jangan stop sampai cuma kamu. Kamu memberitakan Injil apa yang kamu sudah alami bersama aku, pelayanan sama-sama, jangan stop cuma sampai kamu. Mujizat kamu sudah lihat semuanya. Tapi bukan sampai cuma kamu. Pergi. Sampaikan, saksikan apa yang aku kerjakan dalam kehidupan kalian bersama-sama sama 3,5 tahun. Dan muridkanlah mereka. Baptislah mereka. Ya bicara memuridkan, bisa ajarlah itu bicara memuridkan. Ini yang penting kita mau lakukan sama-sama, amanat agung. Ini bukan tugas pendeta, bukan hanya tugas pendeta. Bukan hanya tugas pelayan Tuhan, bukan hanya tugas hamba Tuhan, tapi kita semuanya jemaat Tuhan harus melakukan ini. Kita perlu bersaksi. Karena ada berpikir, Kak, Mas, atau Pastor, Pak Edi, kita nggak ada di Tuhan ditaruh di hati itu nggak suruh misi atau nggak punya kemampuan untuk misi, gimana? Ya nggak apa-apa, bersaksi nggak harus misi ke daerah-daerah. Kalau ada orang seperti itu Tuhan taruh secara pribadi, panggilan secara pribadi nggak apa-apa. Tapi ada orang-orang yang memang nggak bisa, nggak apa-apa. Saya juga seperti itu. Saya sampai saat ini belum ada panggilan seperti itu dan saya minta Tuhan, fokusnya saya lebih ke Yerusalem aja dulu lah. Ya, saya belum sampai yang harus misi-misi ke daerah. Saya belum jadi berkat dari keluarga kok mau ke daerah-daerah, saya bilang. Jadi fokus kita maunya sama keluarga aja dulu Tuhan. Kita belum jadi berkat sama istri, suami kita, anak-anak kita. So jangkauannya mau yang di daerah. Di daerah diselamatkan tapi keluarga sendiri binasa. Nah hal yang seperti ini yang kita mau sama-sama. Enggak sulit untuk bersaksi. Enggak sulit untuk memuridkan. Yang penting kita mau. Amin. Melakukan amanat agung ini. Jadilah berkat dimanapun Tuhan taruh kita. Di pekerjaan. Pengusaha kalau dia enggak ruci. Misalnya. Apa itu ruci Pak? Ya begitu ya. Enggak ruci, enggak curang.
itu sudah jadi berkat bagi karyawan. Kita nggak marah-marahin dia, kasih gaji tepat waktu, itu jadi berkat. Ngomong yang baik, teguran yang halus terhadap suami istri kita, terhadap anak-anak kita, itu sudah jadi berkat. Nggak perlu misi-misi dulu. Ya, tapi kalau Tuhan taruh kuat, berdoa lagi. Tapi kalau menurut saya, jadilah berkat dimanapun kita berada. Ujung bumi kita, pernah sampaikan Pak Edi, dimanapun kita berada itu ujung bumi kita. Bukan kita harus ke Yerusalem, ke Yudea Samaria, enggak. Tapi kita harus jadi berkat di rumah aja dulu. Di mana sekitar kita, kita bisa jadi berkat kok. Amin. Jadi kita mau siap-siap bersaksi, memuridkan. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang luar biasa. Ya. Kadang kita nggak mampu, Kak atau Mas, gimana caranya ya? Mau bersaksi, mau cerita ke orang tentang kebaikan Tuhan. Saya teringat saya pernah doa bahwa Tuhan, saya tuh udah bosen kehidupan di ruko, di mes yang seperti ini. Karena setiap kerja itu naik turun, langsung pulang, naik turun begitu aja ke gereja. Dan lingkungan kita sempit Tuhan. Saya pengen punya tempat tinggal yang bisa saling sapa tetangganya, satu depan kanan kiri bisa saling sapa. Nah Tuhan jawab ketika saya punya rumah dan tempat tinggal yang sekarang. Itu setiap pagi kalau habis ngidupin motor, ada ibu atau sebelah kanan kirinya suka nyapa. Selamat pagi. Saya juga agak kaku awal-awalnya nih. Oh begini, ya selamat pagi, selamat pagi. Awal-awalnya kan cuek, berpikir di ruko kan begitu, langsung cuek-cuek aja. Tapi ketika di lingkungan bermasyarakat, kita saling sapa, itu sudah jadi berkat. Mereka melihat, wah oh ternyata ini jemaat Gilgal. Di samping ini, wah itu kan jadi berkat. Nggak harus langsung tarik-tarik, tapi dengan tarik-tarik ke gereja, dengan sikap kita jadi berkat teladan, itu sudah bersaksi dan memuridkan. Amin. Saya akan putarkan satu video yang ini mungkin bisa menggugah kita sama-sama bagaimana kita mesti fokus dengan generasi yang ada. Kita akan kehilangan generasi ini, khususnya anak muda. Kalau kita nggak benar-benar concern. Karena kalau kita nggak bisa muridkan mereka, kita nggak bersaksi terhadap anak-anak muda ini, dunia yang akan mengambil mereka. Dunia yang akan mengambil alih mereka. Video ini mengingatkan kita bagaimana setiap harinya tuh anak muda terus bertambah. Bahkan semua orang Kristen ya, pertambahan orang Kristen semakin bertambah tiap tahunnya. Tapi kenapa gereja-gereja kosong? Kenapa gereja-gereja di luar itu kosong? Kenapa? Sampai dijual dan lain sebagainya. Bahkan saya pernah ngikutin seminar Metaverse. Itu ke depan, nggak tahu lagi dikembangkan 10 tahun ke depan mungkin bahkan bisa lebih cepat. Ngikutin seminarnya dikatakan bahwa perkembangan dunia sangat pesat. Dan sekarang ada perusahaan yang namanya Facebook udah mengganti dirinya dengan nama Metaverse. Dan itu perusahaan ini membuat sebuah kota maya ya di dalam dunia gamers. Kalau teman-teman anak muda yang main games tahu. Ya ada Roblox dan yang lain-lain itu seperti itu. Jadi ada satu pusat kota yang dimana kita akan bisa beli coupling di situ. Tapi semuanya maya. Kita bisa tinggal pilih di mana di apartemen dekat artis yang kita mau, yang kita fans, bisa. Kita lakukan bisnis pekerjaan kita di dunia itu. Kita udah nggak bisa sosialisasi dengan ketemu seperti ini. Orang main di dunia maya dengan pakai virtual, kacamata virtual tadi. Itu dunia sekarang. Dan itu bisa mempengaruhi anak-anak kita. Kehidupan sosialisasinya dengan orang udah nggak bisa. Bagaimana bisa bersaksi? Bagaimana dia cuma tidur-tidur, main game. Semua dunianya dipengaruhi oleh dunia online. Kita perlu waspada akan ini. Kita perlu edukasi mereka. Perkembangan penting, perlu ngikutin zaman. Tapi diimbangi dengan kebenaran firman Tuhan yang kuat. Ya, kita mau lihat videonya sama-sama.
不要让我们迷失 อย่าปล่อยให้หนูหลุดมือไปนะคะ You're losing us. Нам поможете? 阿他们可了 You're losing us. Ви нам допоможете? Папа, мама. 우리 잊어먹으면 안 돼. Не теряйте нас. Somos la esperanza de la iglesia. Und also believe. ได้โปรดช่วยผมนะครับ No nos pierdan. Don't lose us. Ya, beri tepuk tangan buat Tuhan kita dan saya pinjam video ini dari YouTube. Sangat memberkati saya. Pilihan ada di tangan kita Bapak Ibu. Pilihan semuanya di tangan kita. Generasi ini mau habis tergantung kita. Maka kenapa kita perlu concern dengan generasi yang ada. Anak-anak sekolah minggu mulai dilatih dari sekarang. Bagaimana anak muda harus diajarin terus rajin dalam beribadah. Kebenaran firman Tuhan benar-benar dihidupi. Bukan hanya disampaikan. Tapi ajarin berulang-ulang. Firman Tuhan katakan, saat kapanpun ajarin terus. Karena kalau enggak mereka akan diambil oleh dunia. Mau Tuhan yang, kebenaran firman Tuhan yang ambil, yang kita mau ajarkan, atau dunia ngambil mereka. Semua tergantung dari Bapak Ibu. Bahkan kita sendiri sudah mulai, gadget ini tinggal kita klik semuanya ada. Tadi situs porno lebih banyak daripada situs cari Tuhan. Bayangkan, kalau ini sampai terjadi, kita nggak akan tahu bagaimana ke depan generasi kita. Kita mau sama-sama bangkit, kita mau sama-sama bersaksi buat Tuhan. Kemanapun kita berada, mari kita memuridkan. Jadi berkat bagi banyak orang.